suaminya. Bayangkan tuh. Tapi kan nggak boleh. Yang kita wajib sujudi hanya Allah. Raja yang hebat, presiden yang paling mungkin berjasa misalkan, tidak ada celahnya, tidak boleh disujudi. Hanya Allah yang kita sujudi. Tetapi bayangkan, raja pun kalah, seorang menteri, presiden pun kalah dengan suami. Mana buktinya? Buktinya kan tadi katanya dibolehkan sujud kepada suaminya. Kalau dibolehkan manusia sujud kepada manusia, apabila makhluk dibolehkan sujud kepada makhluk, kata Nabi, seorang istri wajib sujud kepada suaminya. Berarti presiden juga kalah itu, wajib kan kalah. Suami yang paling tinggi, walaupun raja juga kalah, raja juga. Tetapi kan hanya Allah yang kita sujudi. Artinya itulah kondisi dulu ketika seorang istri, seorang perempuan sebelum punya suami, siapa yang harus memberikan kebutuhan kepada itu? Kan bapaknya. Ketika angkah tuka wajah tuka, aku nikahkan Anda kepada anak saya dengan mas kawin sekian, maka berubahlah kewajiban seorang bapak dilimpahkan kepada menantunya. Makanya wajar, begitulah kondisi. Bayangkan, kita mungkin pada tahu paham sejarah dulu zaman sahabat, ya kan, seorang perempuan tidak boleh datang kepada orang tuanya, sakit parah pun tidak boleh. Kenapa? Karena suaminya mengamanatkan tidak boleh keluar. Berarti inilah yang harus kita waspadai, jangan sampai kita beramal seperti itu. Yang ketiga, mudah-mudahan sabar ya. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang masih ada kebencian terhadap tetangganya. Tetangga itu seperti ahli waris. Kita bersama-sama tolong ya, tetangga baik-baikin. Kita berbuat baik kepada orang lain yang jauh-jauh, sementara tetangga masih ada kebencian, masih ada hati-hati yang kotor. Maka di hari yang fitri ini tolong kita sama-sama memaafkan, melapangkan dada. Kita saling memaafkan, bebas, supaya memudahkan orang ke surga. Tetangga kita harus perbaiki. Kita punya tetangga harus berbuat baik. Itulah Nabi mengajarkan, bahkan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka fal yuksin jarahu, maka berbuat baiklah kepada tetanggamu. Itulah bukti iman kepada Allah dan hari kemudian. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak ada kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Karena memang inilah yang kita wajib perbaiki, kita deketin, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang lemah itu. 4 macam adalah hubungan kita kepada manusia. Yang paling utama adalah kepada Allah. Amalan kita juga tidak ada artinya apabila masih ada kesyirikan, masih ada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dosa yang amat besar. Itulah mungkin sebagai renungan kita di hari yang fitri ini. Mudah-mudahan amalan kita puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan amalan-amalan tadi, dosa-dosa yang amat besar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita diingatkan dengan Allah tentang orang-orang yang bertakwa, yang menjadi mungkin tujuan akhir orang yang berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal qadiminal ghaid, orang-orang yang bisa menahan amarah. Tolong jaga amarah kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, jaga amarah. Kenapa? Al-ghadab minasyaiton. Ghadab merupakan marah, itu sifat setan. La taghdab walakal jannah. Kalau kita bisa menahan amarah, insya Allah bisa mudahkan kita ke surga. Yang kedua, wal afina anin nas, orang-orang yang suka memaafkan orang lain, walaupun mungkin ya itu teman kita tidak minta maaf, lah kita maafkan aja.
supaya mereka mudahkan kita ke surga, mudahkan mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga saling memaafkan, saling memaklumi dengan kondisi orang lain. Dan saya mohon maaf tadi, saya kebetulan pas mau berangkat saya sakit perut, kemudian saya ke kamar mandi, sehingga mungkin mohon maaf saya tidak bisa tepat waktu di hari yang fitri ini. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdu katsira, wa subhanallahi wa wasila. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna imanana. Allahumma rabbana taqabbal minna islamana wa imanana wa syahadataina wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah fastaghfiru innaka afuwwun karim. Allahu akbar walillahil hamd walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan tuh. Tapi kan nggak boleh. Yang kita wajib sujudi hanya Allah. Raja yang hebat, presiden yang paling mungkin berjasa misalkan, tidak ada celahnya, tidak boleh disujudi. Hanya Allah yang tersujudi. Tetapi bayangkan, raja pun kalah, seorang menteri presiden pun kalah dengan suami. Mana buktinya? Buktinya kan tadi katanya dibolehkan sujud pada suaminya. Kalau dibolehkan manusia sujud pada manusia, apabila makhluk dibolehkan sujud kepada makhluk, kata Nabi, seorang istri wajib sujud kepada suaminya. Berarti presiden juga kalah itu, wajib kan kalah. Suami yang paling tinggi, walaupun raja juga kalah, raja juga. Tetapi kan hanya Allah yang kita sujudi. Artinya itulah kondisi dulu ketika seorang istri, seorang perempuan sebelum punya suami, siapa yang harus memberikan kebutuhan kepada itu? Kan bapaknya. Ketika angkah tuka wajah tuka, aku nikahkan Anda kepada anak saya dengan mas kawin sekian, maka berubahlah kewajiban seorang bapak dilimpahkan kepada menantunya. Makanya wajar begitulah kondisi. Bayangkan, kita mungkin pada tahu paham sejarah dulu zaman sahabat, ya kan, seorang perempuan tidak boleh datang kepada orang tuanya, sakit parah pun tidak boleh. Kenapa? Karena suaminya mengamanatkan tidak boleh keluar. Berarti inilah yang harus kita waspadai, jangan sampai kita beramal seperti itu. Yang ketiga, mudah-mudahan sabar ya. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang masih ada kebencian terhadap tetangganya. Tetangga itu seperti ahli waris. Kita bersama-sama tolong ya, tetangga baik-baikin.
Kita berbuat baik kepada orang lain yang jauh-jauh, sementara tetangga masih ada kebencian, masih ada hati-hati yang kotor. Maka di hari yang fitri ini tolong kita sama-sama memaafkan, melapangkan dada. Kita saling memaafkan, bebas, supaya memudahkan orang ke surga. Tetangga kita harus perbaiki. Kita punya tetangga harus berbuat baik. Itulah Nabi mengajarkan, bahkan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka falyuksin jarahu, maka berbuat baiklah kepada tetanggamu. Itulah bukti iman kepada Allah dan hari kemudian. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak ada kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Karena memang inilah yang kita wajib perbaiki, kita deketin, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang lemah itu. 4 macam adalah hubungan kita kepada manusia. Yang paling utama adalah kepada Allah. Amalan kita juga tidak ada artinya apabila masih ada kesyirikan, masih ada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dosa yang amat besar. Itulah mungkin sebagai renungan kita di hari yang fitri ini. Mudah-mudahan amalan kita puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan amalan-amalan tadi, dosa-dosa yang amat besar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita diingatkan dengan Allah tentang orang-orang yang bertakwa, yang menjadi mungkin tujuan akhir orang yang berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal qadhiminal ghaid, orang-orang yang bisa menahan amarah. Tolong jaga amarah kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, jaga amarah. Kenapa? Al-ghadab minasyaiton. Ghadab merupakan marah, itu sifat setan. La taghdab walakal jannah. Kalau kita suka bisa menahan amarah, insya Allah bisa mudahkan kita ke surga. Yang kedua, wal afina anin nas, orang-orang yang suka memaafkan orang lain, walaupun mungkin ya itu teman kita tidak minta maaf, adalah kita maafkan aja supaya mereka, mudahkan kita ke surga, mudahkan mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga saling memaafkan, saling memaklumi dengan kondisi orang lain. Dan saya mohon maaf tadi, saya kebetulan pas mau berangkat saya tuh sakit perut, kemudian saya ke kamar mandi, sehingga mungkin mohon maaf saya tidak bisa tepat waktu di hari yang fitri ini. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdu katsira wa subhanallahi bughatan wasila. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna imanana. Allahumma rabbana taqabbal minna islamana wa imanana wa syahadataina wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna
innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah fastaghfiru innaka afuwwun karim. Allahu akbar walillahil hamd walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.